lagi nih sama gue nih, Ibnu Lafali. Oke, kebetulan sekarang Andri lagi nggak bisa ikut. Nah, ini buat gantinya aja deh. Gue lagi kedatangan tamu spesial nih kan. Oke bro, saya bro. Aris. Oke, nah Aris ini nih ada sesuatu yang berbeda. Lo penasaran kan siapa dia? Nah, oke deh. Bro Aris, boleh gak sih lo jelasin sedikit nih tentang lo tuh siapa gitu kan? Apa sih lo bisa sampai datang ke Lafali nih? Nah, gimana nih ya kan? Ayo, gimana nih? Jelasin dah. Ya, gue Aris. Gue foundernya dari Nis Coffee, Nis Dimsum, dan Hin. Nah, itu berarti ada 3, Nis Dimsum, Nis Coffee, sama Hin. Nah, ini Hin ini apa nih? Ini tuh apparel clothing line. Oh, beda nih. Jadi ada makanan, minuman, baju. Beda tuh ya. Iya. Itu gimana ceritanya tuh? Awal-awal tuh kok bisa jadi gitu gitu. Itu karena gue suka gambar, gue suka Oke. desain, itu makanya awal-awal emang startup gue mulai dari clothing baju. Oke, clothing baju. Beberapa tahun ke depan sudah rilis, sudah punya official store. Oke. Itu merambah ke kuliner F&B sekarang. Nah, untuk umur sendiri nih, nah mungkin kan masih penasaran nih umurnya berapa nih? Umurnya berapa sih? Bisa kasih tahu nggak? Gue saat ini 30. 30, oke, lebih muda ya. dari mukanya lebih muda maksudnya gitu, dari umurnya gitu. Gue kebalik, oke. Nah, di umur 30 ini dia udah punya 3 usaha. Nah, 3 usaha ini nih yang gue aja ini masih umur segini aja udah belum punya usaha apa gitu kan. Nah, ini gue penasaran nih, lo bisa kepikiran gitu pengen bikin usaha 3 ini, padahal kan lo lagi kerja kan sekarang. Nah, dia tuh sekarang dia benar-benar lagi kerja posisinya, dia bisa buat tiga produk ini. Nah, itu lo bisa ceritain awalnya motivasinya itu seperti apa gitu? Ya karena gue suka desain, gue suka ngegambar, karena gue pengen punya apparel yang gue banggakan ibaratnya. Dan insya Allah buat teman-teman yang suka sama apparel dan desain gue juga. Oke, Thank you. mantap deh. Pokoknya udah banyak banget, kayaknya udah laku banget nih kayaknya nih, laku keras nih. Ya luar daerah sampai ke Parepare lah. Tuh, mantap Surabaya banget. dan Parepare. Nah, untuk clothing sendiri nih, oke, di clothing gitu kan, awal-awal clothing gitu. Nah, itu kenapa lo milih clothing gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Anak muda kan biasanya kan ya banyak lah gitu, misalnya kenapa harus clothing? Nah, tuh, vape dulu kan juga sempet booming kan, nah kenapa ini baju gitu? Ya gue percaya kategori orang hidup itu sandang, pangan, papan. Oke. Sandang itu yang meliputi ya konveksi, baju dan lain-lain. Orang kapan kita dari luar, kalau papan ya kategorinya ya properti, Oke. pangan ya kuliner dan F&B itu masuk kategori. Kayak gue ambil kategori yang Oke, untuk saat ini berarti lu udah megang 2 kategori utama nih, ya kan? Berarti tinggal satu lagi nih, ntar mau bisnis rumah kali deh. Kos-kosan ntar mungkin ya, kos-kosan, kontrakan, hotel, resort. Nanti nih tinggal tungguin aja gitu kan. Nah, untuk untuk baju sendiri, nah itu segmentasinya itu atau target pasarnya itu lo mau incar apa sih gitu? Baju itu seperti apa sih gitu? ya gue sih masuk ke urban street ya. Urban street ya? Oke, anak-anak gaul gitu lah ya. Nah, jadi kategorinya memang baju simple tapi tetap streetwear-nya juga dapat gitu. Oke. Street simple, elegan. Nah, gitulah. Pokoknya buat yang suka main TikTok juga, nah pakai outfit dia kayak lebih gimana nih. Anak-anak muda gitu kan. Wah. Nah, untuk lah kalau untuk clothing masih oke lah kan, awal-awal clothing oke. Cuman yang gue nggak habis pikir kenapa gitu kan, dari clothing bisa langsung loncat gitu ke makanan sama minuman gitu. Apalagi kan basicnya dia juga memang suka gambar gitu kan. Kenapa tiba-tiba langsung loncat ke makanan dan minuman? Padahal kan bisa aja dia dari baju itu bisa kemana, misalnya yang lebih dekat-dekat dari baju lah gitu kan, tas atau sepatu ya yang gaul-gaul gitu lah kan. Nah, ini kenapa langsung ke makanan sama minuman gitu? Coba bisa diceritain nggak? Ya gue langsung ngerambah ke dunia yang lebih ibaratnya bertolak belakang sama media yang gue gelutin sebelumnya, karena melihat potensi dari makanan ini lebih besar daripada sebelumnya. Kayak gimana caranya kita develop dengan bagus seperti itu, makanya akhirnya kecetus Nis Coffee dan Nis Dimsum. Nah, kenapa kopi dan dimsum gitu kan? Mungkin apa memang sekarang lagi banyak-banyak anak senja gitu kan, yang galau-galau kayak gitu kan. Nah, ini kenapa nih milih kopi nih gitu?
Ya kopi itu ibaratnya dinamis ya, semua kalangan bisa dinikmati, bisa untuk kalangan semua kayak tua muda bisa semuanya bisa ngebaur jadi satu, bisa dapat inspirasi dari situ juga dengan cita rasa yang khas juga dari biji kopi Indonesia seperti itu. Oke, jadi memang kalau di sini dia tekanin memang kenapa kopi karena memang itu mencakup segmentasi pasar yang besar banget. Misalnya dari anak muda yang lagi galau, pasti kan banyak banget tuh sekarang nih. Terus ada orang tua, orang-orang kerja kan, itu dewasa juga sekarang pusing dikit kerjaan langsung kopi kayak gitu kan. Nah, di sini memang kita tekan si Mas Aris ini mau yang kopi itu yang bener-bener banyak nikmatnya gitu. Nah, oke. Kalau untuk kopi udah oke nih. Kemudian dimsum, kenapa dimsum gitu? Itu sih berarti buat pelengkap aja ya. Ya makanan tanpa minuman pasti agak kurang ini aja. Kembung doang gitu, minum doang kagak makan gitu kan. Nah, tradisinya kita butuh dorongan seperti dimsum yang Nah, tadi sih emang gue juga udah sempet nyobain langsung ke official store-nya dia. Nah itu pas kopi itu kita minum barengan sama dimsum itu bener-bener enak banget gitu perpaduannya gitu. Oke lah pokoknya. Jadi walaupun memang dimsum itu makanan yang apa ya sedikit pedas. Mild lah. Nah iya. Ngemil lah, tapi kan dengan komposisi yang padat membuat kita juga kenyang juga untuk. Betul. Dan dicampur sama kopi juga ya not bad gitu kan, bagus juga, enak gitu malahan. Kopi juga ringan, gak yang terlalu kental atau gimana, pokoknya bener-bener fresh lah gitu. Nah oke. Udah berapa lama sih bergelut di bisnis seperti ini kan, dari baju, kemudian ke dimsum, ke kopi gitu. Udah berapa lama gitu? Untuk yang clothing lain sih udah 2 tahun ke belakang ya, tapi kalau memang kopi ini memang baru 2019 awal kita develop, belum habis 1 tahun sudah terbit dimsum. Makanya gimana caranya perpaduan yang berbeda ini kita mix jadi satu, jadi paket bundling dan menjadi teman yang serasi lah antara ya. Nah gini deh, anak muda ini kan misalnya kan zaman sekarang nih masih mikirin yang namanya kerjaan, gak kerja aja kayak takut banget nah, ya kan? Nah tapi ini si Mas Aris ini memang udah kerja, harusnya kan udah terjamin gitu mas, tapi dia masih tetap buka usaha gitu. Nah itu gimana sih, kenapa sih gitu? Apakah lo takut suatu saat gimana gitu kan? Kerjaannya kan juga udah oke loh, jadi seorang apa ya? Gua banker. Nah banker tuh, tapi dia mau tetap bikin usaha. Nah itu gimana ceritanya? Ingin jadi pengusaha muda ya, makanya gimana caranya apa yang ada di dada, ada yang di pikiran kita tuangkan menjadi suatu item baru, suatu inovasi baru seperti itu, dengan cara kita develop produk-produk baru seperti itu. Jadi gimana caranya produk yang kita olah ini menjadi produk yang seperti itu. Oke. Ada ketakutan sendiri nggak sih waktu awal-awal buka usaha gitu? Misalnya gue takut rugi nih, gue takut nggak laku, takut modal gue nggak balik gitu kan, gue mah buang-buang duit doang kayak gitu kan. Nah ini gimana nih? Ya sebenarnya sih awalnya ini sempat agak berani ya pada saat pandemi seperti ini buka usaha baru ya. Yang di sisi lain teman-teman yang lain mungkin agak-agak meraba-meraba dulu, malah buka sekaligus 2 gitu ibaratnya. Langsung jos gitu kan. Yang lain pada nabung, takut nggak makan lagi, besoknya dia langsung buka 2 cuy. Uangnya dibawa buat buka 2 langsung, tadi banget gitu kan. Nah itu gimana itu? Pas buka langsung ada kendala gak sih? Kan masa ini lagi. Makanya kita ngeriset dulu, dari jauh, dari lama dulu, potensi apa yang manajemen seperti apa, kira-kira apa yang bakal kita hadapi di kemudian hari dengan pesaing-pesaing yang begitu banyak juga. Betul. Pesaing banyak. Makanya gimana caranya rasa dan konsistensi dari item kita yang kita pertaruhkan dengan. Oke, jadi memang ini ada sedikit pertaruhan juga lah ya kan, nggak mungkin kan semua usaha pasti ada resikonya. Jadi di sini dia buka juga memang bukan semata-mata hanya bertaruh gitu doang tanpa ada persiapan matang gitu. Nah ini kan pasti dia udah persiapin jauh-jauh hari dan memang perjalanan juga cukup panjang ya mas ya. Oke, nah di masa pandemi ini nih kemarin itu ada gak sih titik terendahnya gitu, atau bahkan mungkin bisa titik pencapaian ini nih kan sih namanya kayak tertingginya lah gitu, ada gak sih gitu? Ya kita pernah tembus sampai
50 cup per hari, tapi untuk pandemi ini standar ya paling 20-30. Oke, lumayan lah 50 cup ya. Itu udah termasuk besar loh untuk kalah di masa-masa pandemi seperti ini kan. Nah, oke, untuk kedepannya mungkin ada gak sih tips-tips gitu supaya anak muda sekarang ini kan kadang-kadang mau mikir-mikir dulu gitu, pengen buka usaha tapi terlalu mikir gitu, kelamaan mikir akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Nah, ini tips-tipsnya sih gimana sih? Ya, jadi kalau buka usaha itu ya pertama harus ngeriset dulu apa sih yang kita bakal jual nih, apa sih yang bakal kita explore nih, dan lihat positioning dan segmentasi pasar kita di mana gitu. Positioning juga menentukan juga, kalau menurut secara akademisi kan sebelah kiri dan kanan itu kan ada artinya. Betul. Kiri itu adalah jalur perbekalan, kanan itu adalah entertain gitu. Maksud kategorinya itu tinggal di mix saja, kita ada di posisi di mana, lihat segmentasi ranking 1, ranking 2, ranking 3 di mana, dengan konsep yang jelas, misalnya bisa. Oke, jadi memang pertama riset dulu ya, pelajari dulu mau seperti apa, kemudian kita harus tahu posisinya mau dibawa kemana gitu arahnya gitu ya. Branding juga penting. Nah, terus branding ketiga tuh, konsepnya itu seperti apa, brandingnya seperti apa, dan itu benar-benar penting banget gitu. Nah, untuk branding sendiri memang udah buat sendiri ya? Sudah, kita sudah punya logo, kita sudah punya logo yang proper, yang otentik juga, dengan pengenalan ke semua orang juga sudah dikasih, sudah di brainwash lah ibaratnya dengan logo-logo kita. Jadi benar-benar kenal lah gitu logonya ya. Jadi maka dari media sosial kita dari Sony udah di share semuanya di sana, semua dan tinggal kita ngeraup hasilnya aja. Oke, nah tadi kita udah sempat berbincang-bincang kan sama Bro Aris nih. Nah, berarti memang kesimpulannya itu kalau mau buka usaha itu harus ada punya pertama tuh apa? Tekad dulu, tekad terus kemauan, tekad, kemauan, konsep yang matang, riset dulu, dan itemnya. Nah kalau udah ketemu item baru kita branding gitu ya. Brandingnya itu seperti apa. Nah terus nanti yang penting sih yang nggak kalah pentingnya terakhirnya itu adalah promosi. Tuh, promosinya itu harus gencar banget. Nah, product awareness lah, pengenalan produk kepada seseorang itu nggak gampang soalnya. Nah itu dia, jadi memang branding juga tuh berkaitan dengan promosi. Jadi kalau brandingnya udah kuat, nah mau promosi seperti apapun juga pasti nanti akan keinget. Nah itu pentingnya branding. Jadi nanti ada kekuatan sendiri ya gitu di produknya itu. Jadi nggak cuma produk yang dilupain lah, oh enak tapi nggak tahu namanya apaan gitu kan, mau beli lagi juga ribet kan nyarinya. Nah itu memang pentingnya branding dan promosi gitu. Oke Bro Aris, mungkin sekian dulu kali ya. Thank you. Jadi kita oke nih. Thank you. Mantep banget nih, dapat ilmu baru lagi nih. Oke, nanti kalau misalnya masih penasaran ya sama usaha-usaha Bro Aris, nanti di sini nanti kita cantumin Instagramnya, officialnya. Jadi nanti mungkin mau nanya-nanya seputar usahanya juga seperti apa sih, atau mau ikut gabung juga dia ada gitu. Jadi langsung aja dikepoin aja ya kan. Oke, sip. Thank you.